Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor dengan Odiberry. Di kesempatan kali ini aku kedapatan lagi sebuah kartu grafis dari kubu Asus Nvidia GeForce GTX 1650 Super dari TUF Gaming ya guys ya. Jadi ini kartu grafis unitnya benar-benar like new, kinyis-kinyis. Garansi resmi masih panjang sampai 2025, Oktober 2025. Oke, kita akan lihat dulu untuk penampakannya. Ini seperti Asus TUF Gaming yang aku tes sebelumnya, versi GDDR6 nya, tapi ini versi supernya ya. Jadi untuk secara bentuk dan secara fisik itu memang sama persis. Hanya saja di sini yang membedakan adalah dia sudah memiliki embel-embel super GTX 1650 Super ya guys ya. Oke, kalau kita lihat di bagian belakang sama, seri TUF ini udah memang kartu grafis yang siap tempur ya, karena dia udah dites secara fisik. Jadi TUF GTX 1650 Super OC Edition 4GB versi untuk gaming ya. Ini serial number juga udah aku cek di website, garansi resmi sampai 2025 di sini. Namun kita lihat dulu kelengkapannya seperti apa. Let's go. Kita buka dulu ya. Oke, pertama di sini ada thank you card nih, thank you card, udah beli kartu grafis. Kemudian warranty card dan juga ada speed setup ya, speed setup. Kemudian di sini ada invoice pembelian per Desember 2022. Karena di sini garansi 3 tahun, jadi akan expire di Desember 2025 ya. Secara serial number aku cek di Oktober akhir 2025 ya, karena ini mengikuti nota di sini bisa sampai Desember 2025. Dan ini harganya juga masih gokil, waktu belinya di 3 jutaan ya. Nice. Oke, ini kelengkapannya. Kemudian ada spons penutup bagian atas. Kemudian ada kartu grafisnya, anti static back original. Kita keluarin dulu di sini untuk unitnya ya. Kita taruh dulu di sini. Kita tutup lagi untuk kandangnya. Kita lihat di sini untuk unitnya ya, dual fan. Ya, ini khas TUF seperti ini ya guys ya. Seri TUF ya. Sebentar, ini invoice-nya kita umpetin dulu. Mengganggu pemandangan. Ini dual fan ya. Ini ada gold pipe-nya kelihatan di sini. Gold pipe-nya ya. Jadi ini pipa pendingin yang membantu proses pendinginnya berwarna gold. Kemudian dilengkapi dengan PCI Express 16 kali support 3.0 ya. Tapi tentunya aku coba di PCI Express 4 kali seperti yang ada di PC ku, ini juga akan aman-aman aja tentunya. Dan untuk port penutupnya juga masih lengkap, ada display port, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga kinyis-kinyis, kinclong ya. Ini tetap kita coba buka ya, karena biar tahu. Kinyis-kinyis ya, mulus, bening, terkening-kening. Kemudian membutuhkan 6 pin power. Untuk seri GTX 1650 Super nih TDP nya di 100 watt ya, full load-nya. Tapi biasanya kalau kita tes langsung itu akan berada di bawah itu. Tapi kita nanti akan coba lagi untuk tes seperti apa. Kemudian di bagian strong backbone nya mantap jiwa, terkawa-kawa ya. Jos gandos mantap untuk serial number unit dan box. Spesifikasinya sudah saya pastikan sama. Kemudian segel dari pabrikannya masih utuh dan unitnya juga kinyis-kinyis guys, mantap jiwa, terkawa-kawa ya. Jos gandos, kotos-kotos. Oke, kita akan langsung teh aja untuk kartu grafisnya. Kita langsung menuju ke PC guys. Let's go. Nice, kipas muter senyap, 6 pin power, gold pipe, segel pabrikan, segel resmi, garansi resmi Oktober 2025. Voltase 280 volt. Display tampil ya, display port dan HDMI, mantap jiwa. Just lihat untuk refresh rate 165 Hz di 1080p display port. Oke, jadi kita cek di sini untuk hardware info. Posisi suhu terendah di 36 derajat Celcius, saat ini di 37 derajat Celcius. Langsung aja kita reload hardware info. Terus 3D Mark, kemudian kita buka GPU-Z, MSI Afterburner, kita reload semua nih biar mantul.
jos. Jadi ini untuk varian seri ini ya, apa, 1650 supernya. Oke, kita look up di website. Close dulu history websitenya. Asus TUF GTX 1650 Super Gaming OC ya, mantap nih. Gaming OC, kita komparasi di sini. Untuk spesifikasinya Turing, masih arsitektur Turing 6600 juta transistor, DirectX 12 ya. Kemudian board desainnya sama dengan Asus TUF yang lainnya, TDP 100 watt, suggested power supply 300 watt. Butuh 6 pin power ya, power konektornya. Kemudian clock speed sesuai, punya boost clock 1770 MHz. Render config juga sesuai, memori GDDR6 Micron 4GB 128 bit. Terus dia punya encoder Gen 7, decoder Gen 4, dan beberapa fitur lain pendukungnya. Oke, kita akan benchmark langsung nih. Kita akan tes, karena ini versi supernya, kita tetap akan jalanin pakai Fast Track ya, di preset 1080p. Jadi ada yang nanya, kenapa kok enggak sekalian coba tes pakai game bang gitu. Nah, ini saya jawab ya, di sini software yang memang sudah diketahui secara global, top global untuk menjalankan benchmark itu ya, yang terpercaya adalah 3D Mark ya. 3D Mark itu yang keunggulannya itu hasilnya itu bisa divalidasi secara global. Jadi seluruh orang tuh bisa melihat result kita itu di website dari 3D Mark, bisa dikomparasi, dan standar skornya itu udah standar global seperti itu. Nah, di 3D Mark ini kenapa saya selalu pakai ini, itu karena dia bisa mengetahui kondisi kesehatan VGA guys. Pernah suatu kali aku tes pakai software Furmark kayak gitu contoh. Itu aku nggak bisa nemuin namanya artifak, namanya kelemahan-kelemahan dari kartu grafis. Nah, di 3D Mark langsung ketangkap guys, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini suhu sudah 55 derajat dan super duper adem, mulus banget, bening, 53 fps, power di 95 watt, usage 98%. Mantap sih guys, kenceng guys. Untuk versi super ini mah kenceng, fix 1600 frame ya. 1600 frame, kipas muteranya 25%, dimana idenya 24%, jadi gapnya cuma 1%. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Kita jalanin pakai GTX 1650 Super. Yang tempo hari aku tes versi non supernya. Di sini kita akan bisa komparasi, kalian bisa komparasi dengan video-video yang sebelumnya ya, kemarin ya baru aku upload. Performanya seperti apa? Seperti itu. Temperatur di 59 derajat Celcius, 89 watt TDP, menyentuh 60 ya, masih sangat adem guys. Jadi kartu grafis ini garansinya masih sangat panjang di Oktober 2025 ya. Mantul Jewel, kondisi full set, first hand user, dan ada invoice pembeliannya juga masih ada. Kalau kita ikut invoice pembelian sebenarnya sampai Desember 2025 guys. Oke, kita ikut invoice aja guys, karena ada invoice-nya Desember 2025. Jadi masih sangat panjang banget guys. Nice, 64,7 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi. Ingat ya, ini seri GTX 1650 Super, dimana thermal design powernya lebih gede dari versi non supernya, seperti itu. Mantap. Ini untuk combine test tentunya akan sama. Jadi dia bisa achieve 70 fps, average di 6970 lah ya, dengan menggunakan prosesor, dan kartu grafis cenderung idle tadi di 40-30% performance. Lanjut ke combine test. Tempo hari aku tes TUF yang 10.800 transistor tuh dapat 20 fps. Nah, ini versi supernya yang 6.600 juta transistor itu bisa dapat berapa fps. Kita tes langsung nih dengan aplikasi yang sama, spek PC yang sama. Start di 20 nih, berarti kemungkinan dia bisa nyentuh 21-22 guys. Kita langsung buktikan ya. Ini udah 20 fps, stabil, mulus. 21, 22 fix ya. Jadi terpautnya itu 2 fps dalam artian kondisi sambil sama-sama screen recording. Kalau nggak screen recording mungkin bisa sampai 25 fps atau lebih bahkan, seperti itu. Oke, kita akan loading resultnya terlebih dahulu. Di sini suhu tertinggi di 64 derajat Celcius, suhu terendahnya di 30
sekian ya di video bagian awal tadi di 30 berapa tadi ya, 36 atau 35. Oke, predikat skornya di 10.548. Kita akan lihat valid resultnya dulu, langsung aja valid ya, resultnya valid. Mantap guys, better than 47% of all result ya. Tempo hari aku tes yang Asus TUF non super itu di 36%. Nah, di sini dapat 47%, jauh lebih tinggi. Average temperaturnya juga tipis-tipis sama di 59 derajat Celcius. Jadi ya masih sangat mantap jiwa guys, mulus, adem, terkinyis-kinyis. Kalau di sini GPU fan idle-nya 24%. Ya, low-nya 24%, idle-nya 28%, dan full load-nya di 34%. Jadi gap-nya hanya ada 6%, 5%, 6% aja guys, untuk mengakomodir proses pendinginan dari kartu grafis ini. Seperti itu. Oke, kalau dari skor di bagian sini, GPU clock, memory clock-nya juga stabil di 1500 dan 1900-an. Kemudian tes 1 achieve di 58 derajat, tes 2 di 64 derajat, dan tes terakhir di 63 derajat Celcius. Jadi mantap sih guys, kenceng guys. Untuk seri 1650 super terbukti lebih kenceng ya dari non supernya, walaupun dia memiliki 10.800 juta transistor, dan kalau di sini hanya ada 6.600 transistor karena memang chipsetnya berbeda walaupun sama-sama dari arsitektur Turing, tapi ini versi supernya seperti itu. Untuk overall performanya mantap, untuk kebutuhan editing, gaming sip lah guys, seperti itu. Dan harganya juga udah murah dibandingkan awal launching tadi di invoice 3 juta, dan sekarang udah ya separuhnya lebih, pasti sih masih separuhnya lebih, dan garansinya masih panjang. Oke, buat yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir ke lapak Odiberi. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih atas atensinya, ditunggu like dan subscribe-nya. Belum like, subscribe biar dapat notif nih kalau kita lagi upload video baru dan tes kartu grafis yang asoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.